Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini masih melanjutkan Teluh Kamu Harus Mati bagian ke-7. Untuk sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimana dengan kisah kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Kamu Harus Mati. Setelah proses ruqyah itu, Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai, tidak banyak wejangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan ya, dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami, langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, ku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah dari Mas Wanto. Sempat ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi, tapi aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib, dia sudah bisa duduk sendiri, walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui, karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tidak peduli apa yang dibahas oleh mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh saja, lebih dari cukup untukku. Akhirnya setelah 8 hari lamanya menginap di rumah sakit, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Harapan bahwa semua kejadian seram ini telah berakhir ternyata hanya angan-angan saja. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto, tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah dari Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, teluh utama ternyata berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian, dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal itu, tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukanlah seorang pelakor.
Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal aku mengetahui dia masih memiliki seorang istri. Detik itu juga ku kemas barangku, walau mulut manisnya tak berhenti memohon maaf. Namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya kembali. Malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kedua kalinya tanpa ditemani oleh Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di kampungku. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus, cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Sudah pasti sebagai manusia biasa, ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris sudah tidak dapat untuk aku acuhkan lagi. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang. Tanpa ada rasa tidak enak terhadapku, salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja namanya Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku. Tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memponis, bukan bertanya, "Kamu dicerai, Rin?" Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu juga. "Iya ya, sudah berapa hari? Mana suamimu? Apa beneran cerai ya?" kata wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku belanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Sesuatu yang tidak kuinginkan terjadi. Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. Malah pergi, bukannya dijawab, serunya kembali. Saat itu juga otakku seperti penuh dengan darah, terasa mendidih, seperti kehilangan kontrol atas diriku sendiri. Aku berjalan ke arah Bu Eni. Kutatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain sepertinya sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. "Ibu mau tahu soal apa?" teriakku tepat di depan mata Bu Eni. Kali ini dia terlihat gugup. Namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti bicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwaku ini. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati. Ya, mereka adalah bapak dan adikku. Hanya mereka berdua yang benar-benar tulus membelaku. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi.
Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinding jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhkan hatiku ini. Mas Wanto datang bak pahlawan. Dia menjamin diriku, dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar saat ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf. Dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Demikianlah sahabat, sebuah kisah Teluh Kamu Harus Mati karya dari Dukun Milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.